Hai guys, selamat berjumpa kembali di channel novel populer viral yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Chen-Ping yang semakin seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel ini ya. Perlu diketahui bahwa novel Perintah Kaisar Naga ini adalah termasuk kategori novel ongoing. Jadi waktu update dan jumlah bab setiap hari menyesuaikan dengan update dari autornya. Perintah Kaisar Naga bab 3329, 3330, 3331. Keracunan, kultivator iblis, apa yang kamu bicarakan? Tuan Kota Matahari Jatuh memandang Dev dengan tidak percaya. Putriku tidak pernah meninggalkan rumah selama periode ini. Bagaimana dia bisa terkena racun? Dan Anda mengatakan bahwa apoteker Gong barusan adalah seorang kultivator iblis. Saya tidak kemana-mana dan selalu ada di sini. Apakah dia seorang kultivator iblis? Aku tidak tahu. Kamu telah menyembuhkan istriku. Aku sangat berterima kasih padamu, tetapi jika kamu ingin memamerkan keterampilan medismu, sebaiknya kamu berlatih beberapa tahun terlebih dahulu. Tuan Kota Matahari Jatuh sama sekali tidak mempercayai apa yang dikatakan Dev. Jia tua juga memandang Chai Hongwei dengan wajah agak jelek saat ini. Melihat ini, Chai Hongwei melangkah maju dan menarik Dev dan berkata, Tuan Chen, mungkin Anda salah melihatnya. Ayo pergi. Chai Hongwei tahu bahwa Tuan Kota Matahari Jatuh pasti tidak akan mempercayai apa yang dikatakan Dev. Jika dia melanjutkan, itu akan sangat tidak menyenangkan. Dev melihat penampilan Tuan Kota Matahari Jatuh dan hanya bisa tersenyum ringan dan berkata, mungkin saya salah. Saya akan tinggal di Kota Matahari Terbit selama beberapa hari. Jika Anda butuh sesuatu, Anda dapat mencari saya. Setelah Dev selesai berbicara, dia langsung pergi. Jika bukan karena pohon jia tua yang mengandung energi abadi, Dev mungkin tidak akan mengatakan apa-apa. Kamu masih muda, tapi kamu memiliki temperamen yang sangat buruk. Tuan Kota Matahari Jatuh mendengus dingin. Jia tua juga terlihat tidak senang dan berkata, Lao Chai, apoteker yang kamu bawa kali ini benar-benar sombong. Chai Hongwei hanya bisa tersenyum canggung dan tidak berkata apa-apa. Di sebuah halaman di Kota Matahari Jatuh, pengawal Gong dengan senang hati duduk di kursi geladak, berjemur di bawah sinar matahari dengan nyaman. Pada saat ini, Penatua Fei kembali dengan sedikit frustrasi. Dia mungkin tidak bahagia karena dia tidak menemukan jurumudi dari aliansi penyegel iblis. Tanpa bantuan jurumudi aliansi penyegel iblis, akan sulit bagi mereka untuk membunuh Dev. Melihat Penatua Fei kembali, pengawal Gong segera bangkit. Pengawal Gong berkata dengan ekspresi muram, bagaimana kabarmu? Apakah kamu sudah menyembuhkan putri Tuan Kota Matahari Jatuh? Belum, dia belum sembuh. Pengawal Gong menggelengkan kepalanya, dia belum sembuh. Tapi kamu terlihat sangat bahagia. Sekarang kita tidak memiliki orang-orang dari aliansi penyegel iblis untuk membantu. Saya khawatir kita tidak akan bisa membunuh Dev sendirian. Penatua Fei duduk di kursi malas dengan marah. Pengawal Gong terkekeh dan berkata, Tetua, Anda tidak perlu khawatir. Meskipun saya tidak menyembuhkan putri Tuan Kota Matahari Jatuh, dia telah berjanji kepada kita untuk membantu menangkap Dev. Jika Dev berani datang ke kota ini, Tuan Kota Matahari Jatuh akan menangkapnya. Setelah mendengar ini, Penatua Fei segera berdiri dan bertanya, apa yang terjadi? Ceritakan baik-baik, putri Tuan Kota Matahari Jatuh tidak sakit, tapi terkena racun. Dia terkena kabut beracun yang aku sempurnakan, tapi racunnya terlalu dalam. Meskipun dia telah meninggalkan lokasi kabut beracun itu, dia akan kehilangan akal sehatnya dari waktu ke waktu. Saya menggunakan obat untuk mengendalikan sementara penyakit putri Tuan Kota Matahari Jatuh, dan saya katakan kepadanya bahwa saya dapat memurnikan ramuan untuk menyembuhkan putrinya sepenuhnya, jadi Tuan Kota Matahari Jatuh menyetujui persyaratan saya. Pengawal Gong berkata dengan sangat bangga, kalau begitu bisakah kamu benar-benar menyembuhkan putri Tuan Kota Matahari Jatuh? Penatua Fei bertanya. Pengawal Gong menggelengkan kepalanya, putrinya keracunan terlalu dalam dan saya tidak bisa menyembuhkannya sepenuhnya. Namun, saya bisa menyempurnakan ramuan untuk mengendalikannya sementara. Jika Tuan Kota Matahari Jatuh membantu kita menangkap Dev, kita akan meninggalkan Kota Matahari Jatuh secepatnya. Dan ketika putrinya mengalami kejang, dia tidak akan peduli dengan urusan kita. Pengawal Gong tahu sejak awal bahwa dia tidak dapat menyembuhkan Sun Xiaoyun, dia hanya menipu Tuan Kota Matahari Jatuh. Ini ide yang bagus. Penatua Fei mengangkat bibirnya, identitasmu belum terungkap kan? Kudengar Tuan Kota Matahari Jatuh sangat kuat. Jika dia tahu identitasmu, kita akan sial. Tidak, ketika saya sedang mendiagnosis dan mengobati putrinya, saya menjauhkan diri mereka, dan ada formasi yang mengelilingi mereka, sehingga mereka tidak dapat menemukannya. Pengawal Gong menggelengkan kepalanya. Hahaha, kalau begitu kita tunggu saja sampai Dev dikirim ke sini. Depresi di wajah Penatua Fei menghilang dan dia tertawa. Di halaman jia tua, Dev berdiri sendirian di depan pohon langka itu. Pohon ini tampak biasa saja. Orang-orang lewat di halaman belakangnya dari waktu ke waktu, tetapi tidak ada yang pernah melihat lebih dekat. Tapi mata Dev penuh dengan rasa iri.
Karena pohon harta karun gunung ini tumbuh dengan menyerap energi abadi, jadi ada banyak energi abadi di pohon itu. Jika Dev bisa menyerap energi abadi di pohon ini, dia mungkin bisa menerobos ke alam komposit, ke alam lintasan kesengsaraan. Bagaimanapun, di dunia surga dan manusia ini, meskipun energi spiritual ada di mana-mana, energi abadi yang sejati sangat jarang. Menyerap energi abadi untuk berlatih jauh lebih cepat daripada menyerap energi spiritual untuk berlatih. Dev menarik napas dalam-dalam. Pohon itu dikelilingi oleh formasi, sehingga energi abadi di pohon tidak akan bocor. Pasti ada celah dalam formasi, dan Dev memperhatikan sedikit celah yang mengeluarkan energi abadi itu. Kalau tidak, Dev tidak akan melihat lagi pohon-pohon biasa ini. Pohon ini saya pindahkan dari pegunungan Cilian. Saat pertama kali saya menemukan pohon ini, ada kerangka di bawah pohon itu. Seharusnya itu adalah makhluk abadi yang mati dalam pertempuran antara dewa dan iblis. Dan pohon ini tumbuh dengan menyerap energi abadi dari tubuh yang abadi. Sekarang pohon ini juga mengandung energi abadi. Saat ini, Jia Tua datang bersama Chai Hongwei. Karena Dev sudah mengetahui betapa istimewanya pohon ini, Jia Tua tidak menyembunyikannya dan langsung menceritakan asal-muasal pohon ini. Setelah mendengar ini, Chai Hongwei berkata dengan rasa iri di wajahnya, "Jia Tua, keberuntunganmu benar-benar tak terkalahkan. Aku telah berjalan melewati pegunungan Cilian berkali-kali dan belum pernah bertemu satupun, bahkan binatang abadi pun tidak." Binatang abadi. Jia Tua tersenyum tipis, "Jangan sampai bertemu dengan binatang abadi itu. Aku khawatir, jika kamu bertemu binatang itu, kamu akan dimakan olehnya. Karena kamu tidak akan bisa menghadapi binatang abadi itu. Senior Jia, bisakah aku menukar pohonmu dengan yang lain? Dev sangat ingin pohon ini menyerap energi abadi di dalamnya. Jika Anda tidak mengubahnya, Anda tidak akan mengubahnya dengan apapun. Aku hanya akan memberikan pohon itu kepadamu jika keponakan tertuaku sudah sembuh. Sayang sekali keponakan tertua saya sudah sembuh, jadi Anda tidak punya kesempatan untuk mendapatkan pohon ini lagi." Jia Tua menggelengkan kepalanya dan berkata. Dev tersenyum tipis, "Jangan terlalu kasar, mungkin aku masih punya kesempatan." Ketika Jia Tua mendengar ini, wajahnya menjadi dingin dan dia berkata, "Jangan pernah berpikir untuk mencuri pohon ini dariku. Kamu tidak memiliki kemampuan, dan kamu tidak dapat hidup tanpa kota matahari terbit." Jia Tua mengira Dev bermaksud mencuri pohonnya sendiri. "Mencuri bukanlah kebiasaanku, dan tidak akan pernah aku lakukan. Jika saatnya tiba, kamu akan memberikan pohon itu kepadaku dengan sukarela." Setelah Dev selesai berbicara, dia berbalik dan kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Sombong sekali. Jia Tua mendengus dingin, sama sekali tidak mempedulikan Dev. Seorang kultivator muda di alam komposit, dan kalaupun dia seorang apoteker, dia hanyalah seorang apoteker tingkat rendah. Jika bukan karena Chai Hongwei, Jia Tua tidak akan membiarkan Dev tinggal di halaman rumahnya. Keesokan harinya, pengawal Gong memurnikan sebuah pil dan mengirimkannya langsung ke istana Tuan Kota. Tuan Kota Matahari Jatuh secara pribadi menyambutnya dengan penuh hormat. "Tuan Kota Matahari Jatuh, saya memurnikan sebuah pil dalam semalam. Anda dapat memberikannya kepada Nona Sun. Dia hanya perlu meminum 3 pil yang saya saring secara berurutan. Saya jamin Nona Sun akan pulih." Pengawal Gong menyerahkan beberapa pil hitam dan berkata. Tuan Kota Matahari Jatuh dengan hati-hati meminum pil itu dan berkata dengan gembira, "Apoteker Gong benar-benar ahli dalam pengobatan." Dia memurnikan ramuan itu dengan sangat cepat. Di seluruh dunia surga dan manusia, mungkin hanya ada sedikit apoteker yang memiliki keterampilan seperti apoteker Gong. Saat ini, kebanyakan dari mereka adalah penipu. Kemarin seorang pemuda datang dan mengaku sebagai apoteker. Dia mengatakan bahwa putri saya terkena racun. Dia juga mengatakan bahwa ahli pengobatan Gong adalah seorang kultivator iblis dan putri saya memiliki energi iblis di tubuhnya. Benar-benar tidak masuk akal. Tuan Kota Matahari Jatuh memuji pengawal Gong. Penguasa Kota Matahari Jatuh tidak menyadari bahwa pengawal Gong mengeluarkan keringat dingin saat ini. "Siapa orang ini?" Dia mengatakan bahwa saya adalah seorang kultivator iblis. Dia bercanda. Pengawal Gong menekan kepanikan di dalam hatinya dan tersenyum. "Itu dibawa oleh salah satu saudara laki-lakiku. Kudengar dia satu tim dengan Bos Chai. Aku tidak menanyakan identitas spesifiknya." Tuan Kota Matahari Jatuh berkata dengan santai. Ketika pengawal Gong mendengar ini, dia tertegun sejenak, dan kemudian berkata dengan ekspresi serius, "Apakah pemuda ini bermarga Chen?" Tuan Kota Matahari Jatuh mengangguk. "Ya, saya mendengar Bos Chai memanggilnya Tuan Chen." "Oh, orang ini adalah Dev, orang yang saya minta agar Tuan Kota Matahari Jatuh menangkapnya untuk saya." Pengawal Gong berkata dengan cepat. Apakah itu dia orangnya?" Tuan Kota Matahari Jatuh memasang ekspresi bingung di wajahnya. "Saya pikir pemuda itu hanya berada di alam komposit, dan keterampilan medisnya tidak terlalu bagus. Bagaimana Tuan Gong bisa menaruh dendam padanya?" Tuan Kota Matahari Jatuh tidak mengerti mengapa apoteker senior seperti pengawal Gong bisa menaruh dendam terhadap orang seperti Dev. "Tuan Kota Matahari Jatuh, jangan bertanya lagi. Tolong bantu saya segera menangkap Dev. Saya pasti akan menyembuhkan penyakit Nona Sun." Pengawal Gong berkata dengan penuh semangat. "Oke, aku akan menangkap mereka sekarang, mereka tinggal di sebelah."
Tuan Kota Matahari Jatuh mengangguk. Segera, Tuan Kota Matahari Jatuh membawa orang-orang ke halaman Jiatua, dan pengawal Gong menunggu dengan wajah bahagia. Jika Dev ditangkap, dia akan langsung membawa Dev pergi. Adapun racun di tubuh Sun Xiaoyun, dia tidak peduli lagi. Saudara kedua, kenapa kamu tiba-tiba datang ke tempatku? Jiatua terlihat sangat aneh saat melihat Tuan Kota Matahari Jatuh membawa orang ke halaman rumahnya. Meskipun kedua keluarga sangat dekat, Tuan Kota Matahari Jatuh jarang datang ke halaman ini. Saudaraku, izinkan saya bertanya, apakah apoteker muda yang Anda bawa ke sini kemarin bernama Dev? Tuan Kota Matahari Jatuh bertanya pada Jiatua. Iya, itu Dev. Aku mendengarnya sendiri kemarin. Jiatua mengangguk. Itu bagus, saya di sini untuk menangkapnya. Di mana dia tinggal? Tanya Tuan Kota Matahari Jatuh. Di ruang paling dalam di sayap timur, kata Jiatua. Tuan Kota Matahari Jatuh dan orang-orangnya bergegas. Saat ini, Dev sedang berlatih. Meskipun energi abadi di halaman sangat sedikit, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Dev dapat mengkonsolidasikan wilayahnya. Tuan Kota Matahari Jatuh memimpin orang-orang ke rumah Dev dan hendak membuka pintu dan masuk. Siapa kamu? Bagaimana kamu bisa masuk ke kamar orang lain? Saat ini, Helena mengikuti Ji-yun dan melihatnya, dan segera bergegas dan memblokir bagian depan ruangan. Mereka tidak tahu bahwa yang datang itu adalah Tuan Kota Matahari Jatuh, jadi tentu saja mereka tidak akan membiarkan dia terburu-buru masuk ke kamar Dev. Helena mengikuti Ji-yun dan berteriak, dan semua orang keluar dari ruangan. Ketika Chai Hongwei melihat bahwa Tuan Kota Matahari Jatuhlah yang membawa orang ke sini, dia langsung terkejut. Tuan Kota Matahari Jatuh, apa yang kamu lakukan? Chai Hongwei melangkah maju dan bertanya. Saya di sini untuk menangkap Dev. Apakah dia ada di ruangan ini? Kata Tuan Kota Matahari Jatuh. Chai Hongwei tertegun, wajahnya penuh kebingungan. Tuan Kota Matahari Jatuh, mengapa Anda ingin menangkap Tuan Chen? Apakah terjadi sesuatu? Berhentilah bertanya lagi dan segera menyingkir. Jika tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Kata Tuan Kota Matahari Jatuh dengan wajah dingin. Saat melihat ini, Chai Hongwei segera melihat ke arah Jiatua, berharap Jiatua bisa mengatakan sesuatu, tapi Jiatua pura-pura tidak melihatnya. Karena Tuan Kota Matahari Jatuh mengerahkan pasukan untuk menangkap Dev, pasti ada alasannya, dan Jiatua pasti tidak akan peduli. Ketika Tuan Kota Matahari Jatuh melihat semua orang masih berdiri di depannya, tubuhnya bergetar sedikit, dan gelombang udara tiba-tiba bergulung, menjatuhkan semua orang di depannya ke tanah. Kamu jangan melebih-lebihkan kemampuanmu. Tuan Kota Matahari Jatuh mendengus dingin dan hendak membuka pintu dan masuk. Tunggu sebentar, tidak ada yang diizinkan membawa Tuan Chen pergi. Tuan Miao tiba-tiba datang entah dari mana, tapi juga berdiri tepat di depan Tuan Kota Matahari Jatuh. Nyawa Tuan Miao diselamatkan oleh Dev, jadi Tuan Miao tidak akan hanya duduk diam dan menonton. Bersambung.